Salam pemirsa CPN ini semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White yang dikatakan di sini bahwa dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang yang bimbang di antara kita, dia menuliskan tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik, Nyonya Ellen G. White memberikan kita satu kekuatan, satu harapan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, dialah pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna untuk kehidupan kita. Dialah yang memikul beban besar kita. Jadi pada saat kita mengalami kebimbangan, maka kita harus percaya bahwa dialah pusat daya tarik yang agung itu yang harus kita datang untuk dekat kepadanya. Karena melalui kita dekat kepadanya, semua kebimbangan kita, semua keraguan kita bisa untuk melewatinya. Dan di saat kita merasa hancur oleh karena dosa-dosa kita, maka kita harus datang kepadanya. Maka dia akan memberikan kita kekuatan dan kelegaan untuk kita bisa memiliki harapan lagi hidup bersama dengan dia. Jadi Tuhan itu sangat baik untuk kehidupan kita. Dia mau mengundang kita setiap hari untuk kita datang kepadanya lebih dekat untuk hidup dengan dia selama-lamanya. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Raja yang Berdaulat. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ketika setan mengatakan kepada Kristus, kerajaan dan kemuliaan dunia ini sudah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan dia kepada barang siapa yang ku kehendaki. Ia mengatakan apa yang benar hanya sebagian saja, dan hal itu dikatakannya untuk melaksanakan maksud penipuannya. Kerajaan setan ialah yang dirampas dari Adam, tetapi Adam mewakili Khalik. Adam bukannya memerintah dengan merdeka. Bumi adalah milik Tuhan, dan ia telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Adam harus memerintah di bawah kekuasaan Kristus. Ketika Adam menyerahkan kedaulatannya ke tangan setan, Kristus masih juga raja yang berdaulat. Setan dapat menjalankan kekuasaan yang direbutnya itu hanya kalau Tuhan mengizinkannya. Baik, cerita yang sangat menarik yang kita dapatkan dari pelajaran ini. Dikatakan bahwa Tuhanlah raja yang berdaulat itu, atau Tuhanlah raja atas segala penciptaannya. Dikatakan bahwa Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Berarti pada saat dia sudah menegakkan tahtanya di surga, berarti dia sudah bisa untuk menguasai akan semua ciptaannya, yaitu bumi juga dia sudah menguasai. Tetapi apa yang dikatakan oleh setan di dalam cerita ini? Dia mengatakan bahwa semua kerajaan dan kemuliaan dunia adalah miliknya. Tetapi sebenarnya hanya sebagian yang dikatakan di sini ya. Dikatakan bahwa pada saat dia mengalahkan daulatnya Adam, dia merasa bahwa dia sudah memiliki akan dunia ini. Tetapi kita harus ingat bahwa pada saat dia mengalahkan Adam, Adam hanya orang biasa seperti kita. Tetapi Tuhan Raja yang berdaulat itu terus berdaulat untuk memerintah akan tahtanya itu. Tahta di surga dan di dunia ini, dia memerintah untuk semuanya. Yang artinya adalah bahwa pada saat Adam jatuh, berarti dunia ini masih adalah milik Tuhan. Semuanya bisa menjadi milik setan kalau Tuhan mengizinkan itu. Tetapi karena itu Tuhan tidak mengizinkan untuk kekuasaannya direbut, untuk setan memimpin akan dunia ini. Sehingga setan mencari cara bagaimana untuk membuat Yesus mengizinkan itu semua ke dalam tangannya. Kita ingat bahwa setan ini memiliki banyak sekali cara. Ia ingin untuk merampas semua dari kehidupan pencipta kita dan juga kita secara manusiawi. Dia sudah memenangkan akan manusiawi melalui Adam, sekarang dia mencari untuk pencipta kita juga bisa mengizinkan dia untuk memiliki dunia ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan, kita lihat akan pelajaran selanjutnya. Ketika penggoda itu menawarkan kepada Kristus kerajaan dan kemuliaan dunia ini, ia sedang menganjurkan supaya Kristus menyerahkan hak raja yang sesungguhnya atau dunia ini, serta berkerajaan di bawah setan. Justru inilah kerajaan yang di atasnya segenap harapan bangsa Yahudi bertumpu. Mereka mengingini kerajaan dunia ini sekiranya Kristus berkenan menawarkan kepada mereka sesuatu kerajaan yang demikian, maka tentu akan menerima dia dengan kesukaan. Akan tetapi kutuk dosa dan segala malapetakannya terletak di atas kerajaan itu. Kristus mengatakan kepada penggoda itu,
"Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Baik, kita lihat cerita yang tadi kita sudah sedikit buka. Dikatakan di sini bahwa setan mau untuk Tuhan mengizinkan akan dunia ini menjadi miliknya, sehingga dia menggoda dan menawarkan kepada Kristus kerajaan dan kemuliaan dunia ini. Dia sedang menganjurkan supaya Kristus menyerahkan hak rajanya yang sesungguhnya atau dunia ini kepada si penggoda ini. Jadi dia membawa Yesus ke tempat-tempat di mana untuk Kristus melihat ini bahwa inilah kepunyaan setan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dikatakan bahwa sekiranya pada saat dia menawarkan itu, Tuhan sudah mengetahui bahwa dia sedang merencanakan sesuatu untuk merebut akan dunia ini. Sehingga Tuhan mengatakan kepada dia bahwa "Enyalah iblis" atau "musnahlah kamu, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya berbakti kepada Dia." Tuhan memberikan dia pelajaran. Dia menegur dengan kata "ada tertulis", supaya setan itu mengerti bahwa di semua buku-buku pelajaran kebenaran ini memberikan kita pengetahuan bahwa sesuatu yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang sudah menjadi fondasi kebenaran. Sehingga pada saat dia mengatakan kepada itu, setan masih memiliki cara lain. Dia masih mencari cara lain untuk membawa dia ke tempat yang lain, untuk memberitahukan bahwa Tuhan harus mengizinkan dunia ini kepadanya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap berdiri teguh dengan semua cobaan yang dialami. Dia bisa untuk melewati semuanya. Tuhan memberikan kita contoh bahwa kita bisa melewati semua ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita. Pada saat ujian itu datang, kita harus percaya bahwa ujian itu bisa untuk kita atasi. Di mana setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita harus melihat kembali contoh Tuhan dengan apa yang sudah dialami. Dia bisa melewatinya. Berarti kita juga manusia yang percaya kepada Tuhan sanggup untuk melewatinya juga. Oleh Dia yang memberontak di surga, kerajaan-kerajaan dunia ini ditawarkan kepada Kristus untuk membeli penghormatannya kepada asas-asas kejahatan. Tetapi Ia tidak mau dibeli. Ia telah datang untuk mendirikan suatu kerajaan kebenaran dan Ia tidak mau membatalkan maksudnya itu. Dengan pencobaan itu juga setan menghampiri manusia, dan dalam hal inilah ia mendapat sukses yang lebih daripada dengan Kristus. Kepada manusia ditawarkannya kerajaan dunia ini dengan syarat bahwa mereka mau mengakui kedaulatannya. Ia menuntut supaya mereka mengorbankan kejujuran, mengabaikan angan-angan hati, memanjakan sifat mementingkan diri. Kristus menyuruh mereka mencari lebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Tetapi setan berjalan di samping mereka dan berkata, apapun yang mungkin benar tentang hidup yang kekal, supaya mendapat sukses di dunia ini, engkau mesti berbakti kepadaku. Sementara ia memikat mereka dengan harapan kerajaan duniawi. Ia memperoleh kekuasaan atas jiwa, tetapi ditawarkannya apa yang bukan haknya untuk memberikan dan yang segera dirampas dari mereka. Alfa Omega Jilid 5 halaman 124 dan 125. Renungkan lebih dalam. Apa yang harus saya katakan kepada orang-orang yang menyaksikan di sekitar mereka orang-orang jahat makmur, sedangkan orang-orang benar menderita? Baik, di akhir pelajaran kita diberikan teguran lagi bahwa si pemberontak ini telah memberontak di surga, dan dia datang ke dunia dengan kerajaan-kerajaan dunia ini untuk dia menawarkan kepada Kristus sendiri untuk membeli penghormatannya dengan asas-asas kejahatan. Dia mau menjual akan kerajaan dunia ini kepada penciptanya sendiri. Kalau kita bayangkan, pada saat orang menjadikan sesuatu, kita ambil itu sebagai hak milik kita, lalu kita jual kepada orang yang membuat sesuatu itu. Maka anggap saja kita mencuri akan ilmunya, lalu kita menjual ilmunya itu kepada dia sendiri. Inilah yang terjadi dengan si penggoda ini. Dia ingin untuk menggoda Tuhan, untuk Tuhan membeli kerajaan dunia ini, untuk mengizinkan kerajaan dunia ini menjadi hak miliknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tidak mau untuk membeli itu. Tetapi ia tidak mau. Ia datang untuk mendirikan suatu kerajaan kebenaran, dan ia tidak mau membatalkan maksudnya itu. Tuhan datang untuk mendirikan satu kerajaan kebenaran di dunia ini untuk kita semua belajar bahwa hidup dengan Tuhan, kita memiliki satu kerajaan kekekalan yang harus kita miliki dalam hati kita. Sehingga maksud dia datang ke dunia ini, dia tidak ingin untuk tergoda sedikit pun dengan si penggoda ini, tetapi dia harus menjalankan misinya, yaitu dia mendirikan satu kerajaan kebenaran itu. Dengan pencobaan itu setan menghampiri manusia
Dan dalam hal inilah ia menjadi sukses lebih daripada dengan Kristus. Apa maksud dari kalimat ini? Setan menggunakan cara yang sama untuk menggoda Tuhan. Tapi itu dia menggoda kita manusia juga dengan cara yang sama. Dia datang untuk menawarkan sesuatu hal yang bukan milik kita sebenarnya. Tetapi dia menawarkan kita bahwa inilah pada saat kita hidup di dunia ini, kita harus menjadikan dia yang terutama dulu, baru menjadikan di Tuhan yang berikutnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk kehidupan kita? Tuhan menjadikan kita sebagai umat penciptaannya, berarti kitalah yang harus menyembah dia yang pertama dan yang terutama itu. Barulah kita melihat bahwa setan ini hanya sebagai ujian kita untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan mau supaya kita hidup bersama dengan dia. Meskipun banyak ujian yang kita alami, tetapi kita bisa untuk melewati semuanya. Kepada manusia ditawarkan kerajaan dunia ini dengan syarat bahwa mereka mau mengakui kedaulatannya. Setan memiliki cara untuk memberikan kita jatuh. Dengan cara dia mau untuk kita mencintai diri kita saja. Dimana pada saat kita mencintai diri kita, maka semua akan menjadi sukses di dalam kehidupan akan setan itu. Dimana kita mengikuti akan mementingkan diri kita, kita mengikuti akan setiap kemauan-kemauan hati kita. Kita merasa bahwa itulah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah pada saat kita mengikuti akan dia, kita tidak mementingkan diri kita, tetapi kita menjadikan diri kita sebagai yang terakhir dalam pelayanan. Kita harus melayani dulu terlebih dahulu sesama-sesama kita, dan juga kita melayani Tuhan lebih dekat. Kristus menyuruh mereka mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi setan berjalan di samping mereka dan berkata, apapun yang mungkin benar tentang hidup yang kekal, supaya mendapat sukses di dunia ini, engkau mesti berbakti kepadaku. Apa yang dilakukan oleh setan? Dia balik semua kata-kata itu. Pada saat Tuhan menawarkan bahwa kita harus cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tetapi apa yang dikatakan oleh setan? Dia memutarbalikkan semuanya. Dikatakan bahwa kita harus menurut dulu terlebih dahulu kepadanya, baru kita bisa untuk menurut kepada Tuhan. Karena dunia ini adalah miliknya, kita harus menurut kepadanya. Tetapi kita melihat ceritanya di awal dikatakan bahwa miliknya di dunia ini hanya sebagian. Di mana orang-orang yang sudah digoda dan dimenangkan, itulah miliknya. Bukan semua ciptaan Tuhan miliknya. Tetapi ditawarkannya apa yang bukan haknya untuk memberikan, dan yang segera akan dirampas dari mereka. Apa itu? Si penggoda memberikan kita tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tetapi apa yang dia inginkan untuk kita izinkan itu, dia hanya mengizinkan kita pada saat kita mengizinkan keinginan hati kita atau diri kita mau untuk menerima semuanya yang ada. Pada saat kita menerima tawaran-tawaran yang diberikan, maka dia akan menang atas diri kita. Jadi marilah kita melihat bahwa pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita dapat menguatkan kita untuk kita mencari dia lebih lagi. Karena pada saat kita mencari dia lebih dekat, maka dia akan menambahkan semua di dalam kehidupan kita saja. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.